Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana karena rahmat beliau, karena izinnya beliau, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan amal kebaikan di penghujung Ramadan ini. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan, yang kebermanfaatan yang kita berikan dapat menjadi amal salih yang tercatat dan itu menjadi pemberat timbangan kita di yaumul hisab nanti. Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perjuangannya beliau, karena dakwahnya beliau, alhamdulillah kita dapat merasakan manisnya iman, indahnya Islam. Semoga kita diberikan kekuatan untuk selalu taat kepada beliau dan menjalankan apa yang beliau contohkan. Semoga kita dapat diakui sebagai umatnya beliau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya diberikan amanah untuk menyampaikan sedikit ilmu mengenai peran perempuan dalam peradaban. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk selalu hidup berdampingan, untuk bekerja sama, bahu-membahu, tolong-menolong, untuk menciptakan generasi yang gemilang. Namun, perempuan mempunyai peran yang sangat penting, yaitu menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, yang dimana menjadi seorang ibu berarti al-ummu al-madrasatul ula, menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Baik buruknya generasi, baik buruknya seorang anak, itu dapat dilihat, dapat tercermin dari bagaimana ibunya. Nah, maka ketika ibunya itu baik, akan melahirkan generasi yang baik pula. Begitupun dengan ibu atau dengan perempuan yang bisa dikatakan hancur, maka keturunannya juga akan hancur. Keluarganya akan berantakan dan generasinya pun akan hancur. Di sini sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yakhshal ladzina law taraku fi khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim fayattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk jangan meninggalkan generasi kita dalam keadaan lemah. Arti dari ayat yang tadi, dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemah di sini dapat diartikan lemah dari segi harta, lemah dari segi ilmunya, sehingga jangan sampai generasi kita itu menjadi generasi yang lemah, yang tidak punya masa depan, yang ujungnya menjadi sampah masyarakat, yang justru itu akan merugikan dirinya sendiri, akan merugikan masyarakat, dan akan merugikan orang-orang di sekitarnya. Maka di sini ada peran perempuan yang sangat penting, ada PR perempuan yang sangat penting, yaitu bagaimana sih agar perempuan ini mampu mencetak generasi yang gemilang tadi. Maka di sini ada beberapa cara yang harus disiapkan oleh perempuan untuk mencetak generasi yang gemilang. Yang pertama, itu adalah memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Sebelum kita mengajarkan anak A, B, C, D, maka ibunya dulu yang harus belajar bagaimana cara menjadi ibu, bagaimana menjadi istri. Karena ketika rumah tangga yang harmonis itu akan melahirkan atau akan mewujudkan anak keturunan yang baik juga.
Berbeda dengan ketika rumah tangganya hancur, berantakan, anaknya jadi terlantar, akhirnya misalkan walau nauzubillah dititipkan ke tetangga. Nah, maka itu sesuatu yang sangat tidak diinginkan gitu oleh siapapun. Karena pastinya setiap ibu, setiap orang tua pasti menginginkan anaknya baik. Ada istilahnya, gak apa-apa ibu lulusan SD, seenggaknya anaknya harus lulusan SMP. Ada ibu yang menitipkan pesannya seperti itu. Maka di sini perempuan harus banyak belajar. Belajar di sini itu tidak hanya belajar di bangku kuliah, di bangku sekolah, tapi belajar dari apapun, dari hal apapun. Belajar cara memahami, belajar tentang misalkan psikologi anak gitu. Karena mendidik anak itu ada seninya. Bagaimana agar ceramahan atau agar teguran seorang ibu itu mengena kepada hati si anak tersebut, tanpa harus membuat si anak itu menjadi brutal seperti itu. Karena setiap hal yang dilakukan oleh ibunya itu akan tercermin kepada anaknya. Yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi ibu yang baik, menjadi perempuan yang baik untuk melahirkan generasi yang baik juga. Yang kedua adalah menjadi teladan. Seorang anak itu adalah peniru yang ulung. Karena dalam masa kecilnya, pembentukan pikiran bawah sadar itu terjadi pada kebanyakan itu terjadi pada waktu anak-anak. Anak-anak akan tahu bagaimana cara makan, bagaimana cara tidur, bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, itu melihat orang tuanya. Maka di sini peran orang tua harus memberikan teladan yang baik kepada anaknya. Sehingga harapan orang tua itu ketika anaknya ditanya, "Siapa idola kamu, Nak?" Sehingga si anak itu bisa menjawab, "Idola aku adalah ayah. Idolaku adalah ibu." Kenapa? Karena ibu adalah penyayang. Ibu itu orangnya sabar. Ibu itu perkataannya baik. Nah, sehingga itu adalah goal yang harus dicapai oleh setiap orang tua. Nah, ketika orang tua belum mampu memberikan teladan yang baik, maka anak akan mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru itu dari orang lain. Makanya jangan sampai anak itu tahu atau hafal surah Al-Fatihah, tahu tata cara sholat itu dari orang lain. Karena kebayang, sholat itu akan menjadi amal atau perbuatan yang terus dijalani sampai akhir hayat. Jangan sampai amal jariyah dari sholat itu mengalir kepada orang lain, bukan kepada orang tuanya. Maka di sini orang tua termasuk ibu yang banyak berinteraksi dengan anaknya harus harus mengajak lagi, merangkul anaknya, yuk kita berjalan dalam kebaikan. Ketika menginginkan anaknya yang soleh, maka seorang ibu pun atau kita sebagai perempuan harus juga beranjak kepada kesolihan. Walaupun memang tidak mencapai sesuatu yang optimal, solihah banget, tidak. Tapi setidaknya ada upaya untuk bergerak ke arah sana. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah pilih metode pengasuhan. Pengasuhan seperti apa yang efektif, yang baik? Yaitu metode pengasuhan yang sudah diajarkan dalam Al-Quran. Nah, di sini yang pertama kali diajarkan kepada anak bukanlah hitung-menghitung, bukanlah membaca A, B, C, D nyampe Z, tetapi perkenalkan kepada anak siapa Tuhannya, kenapa kita diciptakan. Tanamkan tauhid kepada anak. Agar apa? Agar anak punya benteng yang kuat untuk dirinya. Karena anak tidak selamanya bersama dengan ibunya. Karena nanti mungkin anak itu harus sekolah yang jauh, harus berumah tangga kembali gitu. Nah, maka di sini peran ibu adalah menitipkan bekal, memberikan bekal kepada anaknya, yaitu berupa tauhid. Dari hal sederhana saja, ketika anak mendapatkan
prestasi, maka jangan mengatakan, "Wih, nak, kamu hebat karena kamu belajar, karena kamu benar-benar bersungguh-sungguh." Tapi coba katakan, "Nak, kamu hebat karena ada Allah. Kamu hebat karena Allah yang menolong kamu. Ini semua karena Allah, dan prestasi kamu, pencapaian kamu harus dijalankan atau harus dilakukan untuk memberikan kebermanfaatan kepada umat. Kembalikan lagi kepada Allah." Dari hal sederhana juga, misalkan ketika anaknya itu tersandung, atau misalkan ketika anak itu mempunyai pencapaian yang misalkan kurang, maka jangan mengatakan, "Aduh, kamu gagal nih karena kamu gak belajar, kamu gak semangat belajarnya." Tapi di sana berikan motivasi bahwa apapun yang dilakukan, apapun yang kita kerjakan, itu hakikatnya adalah untuk Allah. Sebelum anak itu menjadi orang hebat, sebelum anak itu menjadi orang yang punya kedudukan besar misalkan nanti, maka tanamkan dulu, bekalnya dulu, agar tidak nantinya si anak tersebut menjadi orang yang keliru gitu. Jangan sampai anak itu menggunakan kekuasaannya, menggunakan kekayaannya, menggunakan popularitasnya dalam hal yang tidak baik. Maka dari itu, yuk kita sebagai perempuan terus memperbaiki diri, terus belajar dari hal apapun, karena ada karir yang akan menjadi ada karir yang akan kita jalani sampai akhir nanti, yaitu menjadi seorang ibu dan menjadi seorang istri. Mungkin dicukupkan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.